terakhir itu kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan mendiskusikan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Bahkan teman-teman sudah menuntaskan ini ya catatan hasil belajar mandirinya. Di sini ada Mbak Ika, ini ada Mbak Risa, ada punyanya Mas Adam, Mbak Meme, Hikam, dan Mbak Yulia. Tentu kalau kita lihat semuanya sangat bagus sekali ya. Beberapa mungkin ada yang sama, namun beberapa juga mungkin ada yang berbeda. Nah, kita mulai dengan diskusi pertanyaan seperti yang saya sampaikan kemarin. Dari Mbak Ika atau Mbak Risa, boleh silahkan ajukan pertanyaan yang akan kita. Kalau tidak, saya akan bertanya. Ada pertanyaan? Belum, Ustazah. Oke, belum. Baik, Mbak Risa bagaimana? Belum juga, Ustazah. Oke, baik kalau begitu. Mungkin hanya bertiga, jadi mikrofonnya nyalakan saja jika sewaktu-waktu ada interaksi biar lebih mudah ya, enggak apa-apa kan? Nyalakan saja, mau hanya bertiga saja. Ya, Ustazah. Baik, kalau belum ada pertanyaan, maka kita mulai dari kita diskusi yang sederhana saja. Konsep kesebangunan dan kekongruenan itu tentunya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari kan ya? Ya, kalau nanti kita mau mengajarkan konsep ini, kira-kira konteks apa yang bisa kita bawa dari apa ya lingkungan kita yang mengenalkan tentang kesebangunan dan kekongruenan? Konteks apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di dalam rumah itu Ustazah, kursi misalnya Ustazah. Kursi, oke, saya tarik gambar kursi ya. Kursi. Kenapa dengan kursi? Kursi mungkin ada yang besar dan yang kecil, tetapi bentuknya sama. Oke, berarti kalau kita bicara di dalam rumah, berarti kursinya seperti apa? Berarti kursi ruang tamu gitu ya, misalkan. Begitukah? Nah, Ya, yang manakah? Yang mana yang dimaksud? mungkin kursi ini mungkin Ustazah ya, kursi meja makan mungkin ya Oke, Ustazah. kursi meja makan. Oke, kita lihat apakah kursi meja makan. Yang mana? Nah, ini kan ada beberapa kursi kalau di meja makan ini. Mereka mempunyai bentuk yang sama, mempunyai ukuran atau sisi-sisi yang senilai, juga mempunyai sudut yang sama besar, maka dikatakan sebangun. Oke, nah bagaimana membawa siswa, sesi open image, bagaimana membawa siswa itu ke sana? Bagaimana guru menyampaikan ke siswanya, kira-kira? Bisa diarahkan, Ustazah. Mungkin dilihat dari bentuknya dulu. Dilihat dari bentuknya bahwa kursi di situ sama yang pertama. Terus sisi-sisinya kita jelaskan mana aja sisi-sisi yang sama panjang. Gitu, Ustazah. Kira-kira kalau meja makan itu ukuran dan bentuknya tidak sama begitu, ada dampaknya tidak? Meja makan. Kursi meja makan itu punya ukuran dan bentuk yang berbeda-beda gitu bagaimana? Maka ya kalau berbeda berarti dia tidak bisa dikatakan sebangun. Oke. Dia bisa dikatakan sebangun, tapi tidak kongruen. Oke, berarti kursi-kursi ini kalau kita kaitkan ke konsep kesebangunan dan kekongruenan, berarti kursi-kursi meja makan ini hubungannya apa? Sebangun atau kongruen?
Kongruen. Kongruen. Oke, terima kasih Mbak Ika. Nah, sekarang Mbak Risa. Mbak Risa sepakat dengan Mbak Ika kalau kursi-kursi meja makan ini saling kongruen. Sepakat Ustazah. Kenapa? Karena bentuknya sama, kemudian fungsinya juga sama, jadi kongruen gitu Ustazah. Oke, kira-kira kenapa ya orang itu membuat kursi-kursi itu kongruen? Kenapa kok nggak dibuat satunya bulat, satunya kotak, satunya segitiga gitu? Kenapa kok dibuat kongruen ya? Supaya lebih indah dilihatnya Ustazah. Supaya lebih indah dilihatnya. Nah, oke. Ada tidak konteks lain yang jika tidak kongruen itu Ada maka Us. apa-apa-apa-apa? Ban pada mobil. Ban pada. Keempatnya itu kan kongruen. Kalau Oke. misalkan bentuknya berbeda, ada yang sedikit lebih kecil kan, pasti keseimbangan mobilnya bakalan jalannya itu apa ya, nggak bisa jalan ya Us ya. Masih bisa jalan, tapi mungkin dampaknya apa? Iya, Berbahaya tidak? berbahaya Ustazah. Berbahaya. Jadi kita perlu menanamkan bahwa kekongruenan dan kesebangunan itu hadir untuk apa ya? Menyelesaikan masalah gitu kan ya. Bahwa lantai itu ubinnya selalu kongruen atau sebangun? Kongruen. Kalau enggak kongruen, satu ruangan ukurannya 1 x 1 meter, ubinnya ada yang berukuran 40, ada yang 30. Dampaknya apa ke si pemilik rumahnya? Selain tidak cantik apa? Selain tidak cantik, ya miring semua Ustazah. Miring semua. Kalau secara ekonomis gitu, Ya lebih membuang-buang ah, karena lebih betul. boros sih karena Betul ukurannya tidak sama. sekali. Bahkan kalau kita lihat orang-orang itu berupaya keras ya ketika memilih ubin itu disesuaikan dengan ukuran lantainya gitu kan ya. Bagaimana caranya lantainya enak dipandang gitu kan dan harganya ekonomis gitu kan ya. Jadi semua hal kalau kita mau mencermati itu matematika banget dan itu pasti digunakan untuk menyelesaikan masalah. Makanya matematika itu dikenal sebagai human activities. Jadi aktivitas manusia itu semuanya pasti berhubungan dengan matematika dan itu pasti berangkat dari masalah untuk menemukan solusinya gitu kan ya. Oke, itu kalau kongruen. Nah, kalau sebangun itu apa konteks yang diangkat? Nah, ayo saya cari lagi selain kalau meja meja makan ini untuk konteks kekongruenan, lantai ubin kekongruenan. Kalau kesebangunan apa kira-kira? Saya carikan apa kesebangunan itu ya? Sebangun. Ustazah, kalau Ya, kesebangunan itu agar perbandingannya sama ya Us. Soalnya saya lihat itu ada ubin, tapi bentuknya sama persegi, mungkin ukurannya yang berbeda. Jadi ada estetikanya gitu Ustazah. Tapi kalau dibandingkan secara panjangnya itu perbandingannya sama gitu. Apakah konteksnya seperti itu ya Us? oke, ada ubin gitu ya. Oke, penataan ubin mungkin ya. Mana ya? Ubin kesebangunan coba ya. Ubin kesebangunan ada nggak ya? Belum tampak ya. Ubin aja ya. Ubin. Nah, yang mana ya? Ada enggak ya? Oke, kita lihat dari yang ini mungkin ya. Ya tidak? Yang ini ya? Ya. Iya Ustazah. Saya buka dulu. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini sebangun atau kongruen? Kongruen.
Kongruen. Sebangun. Ada yang sebangun, ada yang kongruen. Yang ubin-ubin kecil ini Kongruen. Ubin-ubin besar dengan besar kongruen. Tapi kalau kecil dengan besar dia sebangun. Kita lihat. Nah, kita lihat ukurannya ini kan ya, sisi-sisi ubin kecil itu berapa kalinya sisi-sisi ubin besar? 2 kali. 2 kalinya. Oke, sip, bagus sekali. Inilah salah satu contoh konteks yang bisa kita angkat agar persepsi sebangun dan kongruen pada anak itu, apalagi ini SMP kelas 3 kan ya, mereka sudah bisa diajak untuk berpikir formal, abstrak gitu kan. Oh iya, berarti sebangun itu sing ini. Oke. Selain ubin ini, apalagi kira-kira yang menunjukkan kesebangunan? Bisa almari Ustazah, almari yang kecil sama yang besar atau yang Oke, almari yang kecil dengan yang besar, apalagi yang paling gampang tinggi badan Ustazah. Tinggi badan. Ya, oke. Kenapa tinggi badan? Ya, misalnya tinggi badan anak-anak sama dewasa kan bisa dikatakan mungkin anak-anak bisa 2 kali lipatnya dari dewasa. Tinggi tapi tidak exactly gitu ya, hanya tidak perkiraan exactly saja ya. Iya. Kalau ini masih ingat ukuran pas foto itu berapa saja? Ya, 4 kali 6. 4 kali 6 ya. Ada berapa lagi? 3 kali 4. Ada tuh 2 kali 4. Ayo, 3 pas foto. 3 saja. 3 kali 4. 3 kali 4. Pas foto itu ukurannya berapa saja? Nah, ini dia. Ada 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 6 gitu kan ya. Tentu ada alasannya. Kenapa kok dibuat seperti itu gitu kan ya. Kalau kita lihat ketika pas fotonya itu 2 kali 3 dengan 3 kali 3, yang tampak badan itu sama atau beda? Sama. 3 kali 3 terpotong pastikan tidak akan sama kan ya. Tapi kalau 2 kali 3 dengan 4 kali 6 atau dengan 3 kali 4 ini sama tidak kira-kira? Sama, dia hanya diperbesar saja begitu kan ya. Oke, pas foto sudah. Nah, oke, kita sekarang kembali ke sini. Nah, berarti kapan 2 bangun dikatakan sebangun, kapan 2 bangun dikatakan kongruen kalau begitu? Sebangun jika perbandingan sisinya itu senilai. Oke, bentuknya sama tidak? Bentuknya sama. Bentuknya sama, ya. Ukurannya berbeda. Berbedanya seperti apa? Kayak ini. Bentuknya sama, ukurannya beda. Kalau ini misalkan ini 2 cm, maka di sini berapa? 4. Kalau di sini 2, di sini 4 gitu kan ya. Berarti 2 dengan 4 itu perbandingannya sama tidak dengan 2 dengan 4 ini? Sama. Jadi istilahnya kalau kita mengatakan ukuran-ukurannya itu sebanding. Ya. Apa arti sebanding? Kalau dikatakan sebanding, maka punya perbandingan yang sama. Begitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Nggih. Sebentar ya, ada tamu sebentar, Nak. Nggih. Pak, bajunya ada apanya panjang-panjang semuanya.
Oke, baik. Mohon maaf ya, ada Ustadz Iin tadi tamunya. Oke, sampai mana tadi ya, Nak ya? Oke, tentang sebangun dan kongruen ya. Tadi kita menggunakan istilah sebanding, gitu kan ya. Istilah sebanding itu digunakan ketika ada dua bangun yang memiliki perbandingan ukuran yang sama, gitu kan. Jadi perbandingan ukurannya sama. Jadi kalau kita lihat di sini ada sisi yang horizontal ini 2, yang kecil, yang panjang, yang besar ini panjangnya 4, maka perbandingannya kan 1:2. Untuk sisi yang vertikal juga 2 dan 4. Berarti perbandingannya 1:2 gitu kan ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai mereka atau dua bangun ini punya perbandingan yang punya ukuran yang sebanding. Jadi ukuran panjangnya itu sebanding. Jadi ada istilah itu untuk kesebangunan. Nah, kalau kongruen apa kongruen? Kalau kongruen apa? Kedua bangun yang bentuk dan ukurannya sama. Pintar sekali. Terima kasih Mbak Arisa. Kalau sebangun itu bentuknya sama, ukurannya sebanding. Tetapi kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Ya. Oke. Kalau saya mengatakan dua bangun yang kecil atau dua bangun yang besar ini, ubin besar dan ubin kecil ini, ubin besar dan ubin kecil ini kalau kita lihat, kita bandingkan, yang besar dengan kecil itu sebangun. Iya kan? Ya. Tetapi yang kecil dengan yang kecil ini sebangun tidak? Tidak. Dikongruen. Oh, kecil dengan kecil kongruen. Kalau kecil dengan besar? Sebangun. Kenapa dia sebangun? Karena bentuknya sama, ukuran panjang sisi-sisinya sebanding. Oke, berapakah perbandingannya? Ukuran panjang ini, ukuran yang horizontal ini berapa perbandingannya? 1:2. 1:2. Yang vertikal? 1:2. Nah, sama-sama 1:2. Itu untuk yang ubin kecil dan ubin yang besar. Sekarang kita perhatikan ubin kecil dengan ubin kecil. Dia sebangun atau kongruen? Kongruen, Ustazah. Kongruen. Karena bentuk dan ukurannya sama. Berarti kalau saya punya ubin kecil ini panjang sisinya 2, maka ubin yang ini juga panjang sisinya 2. Berapakah perbandingan panjang sisi ubin kecil pertama dengan panjang sisi ubin kedua? 1:1. 1:1. Lalu saya punya ubin ini, ukuran yang vertikal ini 2, lalu yang ini juga 2. Berapakah perbandingan ukuran vertikal, sisi vertikal ubin pertama dengan ubin kedua? 1:1. Bagaimana perbandingan sisi vertikal dengan sisi horizontal tadi? Sama. Berarti bentuknya sama, perbandingan ukurannya sama. Berarti kalau begitu dua ubin ini sebangun dong. Tapi kalau kongruen itu kan panjang dan lebarnya sama gitu, meskipun pasti endingnya itu perbandingannya sebanding. Jadi dua ubin kecil atau dua ubin besar ini, apakah dia sebangun? Tidak. Kenapa tidak? Perbandingannya sama, Ustazah. 1:1. Bangunan itu kan 1:2, Ustazah. Harus 1:2? Iya, karena apa ya? Iya, Ustazah. Karena kongruen itu kita tulis saja ya, biar nanti kita enak gitu ya mendiskusikannya. Satu lagi.
kita tulis. Nah, kita punya sebangun. Kita juga punya kongruen. Kan ya? Berarti kalau kongruen itu berarti bentuk dan ukuran sama. Lalu kalau sebangun itu bentuknya sama, ukurannya berbeda, namun ukurannya sebanding. Dan ukurannya sebanding, gitu ya. Oke, kita cek sekarang. Saya pindah aja deh foto ini, saya copy image bisa ya. Oke, kita pindah ke sini. Kita perhatikan kalau kita lihat biru. Kalau ini ya panjang yang ini 2, ya saya punya 2, lalu yang ini juga 2, ini kan berarti kan juga 2, yang ini juga 2 kan? Ya, berapakah perbandingan sisi vertikalnya? Berapa perbandingan sisi vertikal? Sebanding berapa? 1 banding 1 banding 1. 1 banding 1. Nah, berarti kan 2 ubin kecil ini punya bentuk sama dan ukuran yang sebanding dong. Berarti ya, boleh tidak saya katakan kalau 2 ubin kecil ini dia sebenarnya sebangun? Boleh. Boleh. Oke. Kalau sebangun itu ukuran sama, bentuknya sama, ukuran sebanding. Tapi kalau kongruen, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Berarti apakah setiap bangun yang kongruen itu pasti sebangun? Pasti, Ustazah. Tidak, iya deh ya. Yang kongruen itu pasti sebangun. Tapi yang sebangun belum tentu kongruen ya. Kongruen. Betul sekali. Jadi kalau dia sebangun belum tentu kongruen, tapi kalau kongruen pasti sebangun. Ya, jelas sampai sini ya. Oke, ini kalau kita bicara bangun secara umum. Nah, kalau di matematika konsep kesebangunan itu pada dasarnya hanya dimiliki oleh segi 3. Ini yang harus diperhatikan lagi. Bahwa kita tidak bisa mengatakan persegi panjang itu sebangun tanpa melihat kesebangunan di segitiga-segitiga. Saya perlu gambar yang jelas. Oke. Mana ya gambar yang jelas? Kita diskusikan lagi aja wes. Oke. Nah, bagaimana dengan kesebangunan dan kekongruen pada suatu segitiga gitu kan? Teman-teman kira-kira sudah paham belum tentang kesebangunan dan kekongruen pada segitiga? Insya Allah, Ustazah. Insya Allah ya. Oke, baik. Kita gunakan atau gini, saya kembalikan ke teman-teman dulu aja lah. Ada pertanyaan tidak terkait kesebangunan? Sebelum kita lanjutkan. Mungkin secara Ustazah, secara definisi ya Us, kalau misalkan kesebangunan itu kan kedua bangun yang sama, ukuran sebanding. Kalau misalkan ditambahkan ukurannya yang berbeda, gimana Ustazah? Kalau dikatakan ukurannya berbeda, belum tentu. Yang penting kan perbandingannya senilai.
ukurannya berbeda, tapi kalau tidak senilai perbandingannya berarti bukan sebangun gitu ya Ustazah? Iya, iya kan? Misalkan pas foto 2x3 dengan pas foto 3x4. Ya, saya punya pas foto ya, mana ya shape. Saya punya pas foto ini 2x3. Saya punya pas foto lagi di sini misalkan ya, ini 3x4 gitu kan ya. Di sini itu 2x3. Ini 2, ini 3, ini 4. Berapakah perbandingan dari dua bangun ini? Berarti kan 2:3, ini kan ya. Berapakah 2:3? Ya 2:3 gitu kan ya. Lalu yang kedua itu perbandingannya 3:4. Nah, pertanyaan saya, apakah perbandingan 2:3 dengan 3:4 ini senilai? Tidak. Tidak. Bagaimana menunjukkan bahwa dua perbandingan ini tidak senilai? Tidak ada kelipatannya Ustazah. Oke. Menunjukkan dua pecahan itu senilai itu berarti bagaimana? Melihat kelipatannya. Kelipatannya seperti apa maksudnya Mbak Ika itu? Jika misalnya kalau 1/2 jika dikatakan senilai itu kalau pembilangnya sama-sama dikalikan 2 misalnya saja, berarti kan 2/4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Oke, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Kalau penyebutnya diapakan? Dikalikan 2 tadi ya? Dikalikan 2 ya, penyebut dan pembilangnya. Berarti apa namanya kalau penyebutnya dari setengah diubah menjadi 4 itu? Lipatan. Di sini awalnya penyebutnya sama tidak? Tidak. Berbeda. Terus sekarang dibuat sama kan ya. Oh, ternyata setengah dengan 2/4 itu senilai. Kan kelihatan di sini kan 2/4 sama dengan 2/4. Nah, sekarang kalau saya punya 2/3 dengan 3/4, apakah dia senilai? Agar tahu senilai, maka apa yang saya lakukan? Menyamakan penyebutnya. Yang bawah ini penyebutnya 12, ya kan ya? Ya, 12 berarti sini berapa? 8. 8. Kalau di sini 12, berarti sini berapa? 9. Nah, apakah 8 sama dengan 9? Tidak. Tidak. Nah, karena tidak senilai ini, maka apakah ketika ada dua bangun yang berbeda ukuran pasti sebangun? Tidak. Tidak pasti, Ustazah. Nah, jadi bukan menggunakan istilah berbeda ukuran, tetapi ukurannya sebanding. Jadi yang penting itu sebanding, punya perbandingan yang sama. Ya, ini berbeda ukuran, tetapi dia tidak sebanding, tidak senilai, ini kan ya. Nah, ini kan tidak senilai. Karena tidak senilai itu makanya selesai. Dia bukan sebangun. Jelas. Nah, kalau tadi Mbak Lisa mengatakan kalau secara definisi gitu, kira-kira bagaimana ya? Menggunakan istilah definisi ya, berarti dua bangun dikatakan sebangun ketika apa? Dua bangun datar khususnya ya, dua bangun datar dikatakan sebangun ketika bentuknya sama, ukurannya sebanding. Ya, kalau kita bicara bangun datar, ukuran ini itu berarti apa sih ukuran di sini itu? Apakah hanya panjang sisinya saja?
Sudut-sudutnya Nah, Ustazah. betul sekali. Ada yang kurang. Berarti bentuknya sama. Lek bentuknya sama, eh, terlalu terlalu apa ya? Mungkin untuk anak SMP begitu ini boleh diberikan seperti itu. Tapi kalau kita sudah bicara definisi formal, berarti dua bangun datar dikatakan sebangun jika apa? Fokus saja ke ukuran-ukurannya. Kalau kita bicara ukurannya sebanding, berarti kita bicara ukuran sisi dan sudut. Itu kan ya? Kalau saya punya dua ubin ini, PGA untuk DMI kayak adanya. Coba ya Pak Azhar. Oke, jadi kalau kita bicara ukuran berarti kan ada sisi, ada sudut gitu kan. Perhatikan ubin yang kecil dengan yang kecil, ubin yang besar dengan yang kecil ini. Tadi kan kita punya di sini ukurannya 4, di sini ukurannya juga 4. Nah, kalau hanya bicara ukuran tanpa kita melihat sudut, apakah sudah pasti bentuknya sama? Sama. Yakin? Belum Tadi apa pasti. Ustazah? Kalau sudutnya? Kalau saya punya, jadi ada dua bangun, ukurannya sama-sama 2x2 dan 4x4 gitu kan. Apakah sudah pasti kalau saya bilang begitu, sudah pasti, oh dia sebangun begitu? Belum tentu. Ya, bayangkan kita punya belah ketupat dengan ukuran 2x2 kan ya. Belah ketupat semuanya 2x2. Lalu ada persegi ukurannya 4x4. Apakah belah ketupat dengan persegi itu sebangun? Tidak. Tidak. Jadi hati-hati ketika mengatakan ukuran, berarti sudut juga harus ditekankan di sini. Jadi bukan hanya panjang saja. Kalau kita bicara sudutnya di sini berapa? Ini sudutnya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Perbandingan sudutnya berapa? 1:1. 1:1 dengan 1:1, apakah dia sebanding? Sebanding. Sebanding. Jadi begitu ya cara berpikirnya. Kalau untuk anak SMP, biar gampangnya ya pokoknya sebangun itu bentuknya podo, ukurannya sebanding gitu kan. Tapi kalau kongruen, bentuk dan ukurannya harus sama persis gitu kan. Tapi kalau sudah bicara agak naik gitu ya, ketika dia sudah bicara tentang definisi formal, ukuran itu ada ukuran sisi dan ukuran sudut, tidak boleh dipisahkan. Oke? Oke, ini lebih ke konsep dasar ya. Selebihnya kalau saya perhatikan teman-teman sudah cukup bagus ya. Di sini itu oh, ada pensiun. Kalau kita lihat di sini dari pekerjaan, sini fokus ke pekerjaannya Mbak Risa ya dan Mbak Ika. Ini pekerjaannya Mbak Ika gitu kan ya. Nah, coba Mbak Risa silakan perhatikan pekerjaannya Mbak Ika. Ya, kira-kira ada tidak poin-poin yang ada di Mbak Risa tetapi belum disebutkan Mbak Ika? Mbak Ika pun juga demikian. Silahkan dilihat apakah ada poin-poin penting yang belum disampaikan Mbak Ika tapi sudah ada di Mbak Risa. Bisa masuk ke Jamboard atau perlu saya yang bantu menunjukkan? Linknya Ustazah boleh di-sharekan. Oke, ini saya share. Oke, sudah ada di sini. Karena saya lihat secara mata telanjang begini belum saya zoom gitu ya. Oh, sudah ada kelihatan sekali bedanya. Di sini ada. Dan ini menarik untuk didiskusikan.
fokus ke Mbak Risa dan Mbak Ika saja ya. Ada bedanya Ustazah, punya si Risa itu ada di segitiga istimewa. Oke, sebentar saya zoom ya. Oke, kita ke slide-nya Mbak Risa dulu ya. Di sana itu tentang konsep kesebangunan. Dari awal mungkin Mbak Ika ya, Mbak Ika kan sudah punya konsep juga kan di sana tentang konsep kesebangunan dan kongruenan. Sepakat ya dengan apa yang Mbak Risa sampaikan, bahwa dua bangun data dikatakan sebangun ketika panjang sisinya sama dan besar sudut yang bersesuaiannya sama besar gitu ya. Ya. Sepakat ya untuk ini. Oke, sip. Oke, lalu untuk notasi ini yang perlu ya, beda ya. Untuk notasi sebangun dengan sebanding, sebangun dengan kongruen ya. Karena beberapa mahasiswa itu ketika menuliskan notasi sebangun itu terbalik dengan jadi kalau kongruen itu ada ini ya, dua garis bawahnya ya, ini itu untuk sebangun, yang ini untuk kongruen ya. Oke. Tadi Mbak Ika melihat yang mana? Ini ya, dua segitiga yang kongruen ya, bukan? Segitiga istimewa yang sebangun. Oh ini, oke, saya. Segitiga istimewa yang sebangun gitu ya. Segitiga siku-siku memiliki sifat salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mbak Arisa bisa menjelaskan untuk yang segitiga istimewa? Ya Ustazah, kalau misalkan segitiga istimewa misalnya siku-siku itu kan keduanya itu kan memiliki pasti besarnya 90 derajat salah satu sudutnya. Nah, karena perbandingannya sebanding, yaitu 1:1, maka dikatakan sebangun. Berarti ada berapa segitiga siku-siku? Ada berapa segitiga siku-siku? 2, Ustazah. Kurang lengkap. Nah, saya zoom lagi. Jadi ini seharusnya berbicara kesebangunan pada dua segitiga istimewa ya. Jadi kalau saya punya dua segitiga siku-siku ya, maka dua segitiga siku-siku itu sudah dikatakan sebangun. Kenapa? Karena keduanya sama-sama memiliki sudut siku. Ya, apakah begitu maksudnya? Iya, Ustazah. Apakah dua segitiga siku-siku itu sudah pasti sebangun? Belum tentu, dilihat ukuran panjang sisi sama besar sudutnya, Ustazah. Berarti bagaimana pernyataan ini kira-kira? Dua segitiga siku-siku dikatakan sebangun jika perbandingan antar sudut dan juga besar panjang sisinya itu sama sebanding. Oke, jadi jangan lupa ya. Jadi bukan hanya ke sudut saja ya. Mungkin Mbak kapannya Mbak untuk ini yang segitiga siku-siku ini? Maaf Ustaz diputus. Apakah Mbak Risa punya contoh penerapan untuk penjelasan yang segitiga istimewa ini? Masih belum untuk konteksnya.
Enggak, maksudnya mungkin dalam penggunaan soalnya begitu. Bagaimana kira-kira? Apakah yang dimaksud di sini itu 1 segitiga siku-siku atau 2 segitiga siku-siku? 2 segitiga siku-siku, Ustazah. Nah, seperti apa 2 segitiga siku-siku itu? Misalkan ada satu bangun datar itu persegi. Oke, Kemudian saya bantu. ya, Sebentar. Saya punya persegi gini ya, ada persegi. Anggaplah persegi, terus ABCD. ABCD. Lalu Kemudian persegi itu dibagi menjadi 2 oleh sumbu, salah satu sumbu simetrinya AC. AC. Kok jelek sekali. Ada nggak ya garis gitu? Oh, nggak ada garis. AC. Oke. Nah, itu kan ada 2 segitiga siku-siku ya, Us. Tapi kongruen ya, Ustazah. Kongruen tidak ini? Kongruen. Iya. Bangun itu yang seperti apa? Berarti kan kalau dari sini kan kita mengatakan ABC, ABC ini kongruen kan ya? Kongruen dengan segitiga. Dengan segitiga ADC. ADC. Nah, kalau dikatakan ini loh, pada segitiga siku-siku mempunyai 2 memiliki satu. Seperti apa itu? Seperti contohnya Risa ini Ustazah, segitiganya. Yang mana? Ini contoh kesebangunan. Saya Ini ada segitiga siku-siku, ini kan sebangun Ustazah. Jadi kita lihat segitiga siku-siku yang besar dan segitiga siku-siku yang kecil. Ini Ustazah sebelah kanan. Bawah sendiri. ini. Nah, ya contoh kesebangunan. Oke, contoh kesebangunan. Oke. Kenapa? Jelaskan dulu. Ini kan bisa dikatakan sebangun, tapi tidak kongruen. Sebangun itu karena kita bisa melihat dari segitiga ABC dengan membandingkan dengan segitiga ADE. AD dibandingkan AB, AE dibandingkan dengan AC, DE dibandingkan dengan BC. Gitu ya? Ya. Apakah seperti itu? Apakah begitu, Mbak Risa? Iya, Ustazah. Sekarang coba perhatikan lagi ya. Kalau segitiga siku-siku saya ada segitiga enggak ya? Enggak. Anggaplah saya punya segitiga siku-siku. Saya punya segitiga siku-siku. Anggaplah ini segitiga siku-siku ya. A, B, C, gitu kan ya. Lalu saya punya garis tinggi yang saya tarik dari titik A ke sisi BC. Boleh? Boleh kan? Boleh. Berarti kan saya punya D di sini siku. Ya, AD itu adalah tingginya kan? Ya, Ustazah. Ya. Kira-kira bisa menentukan tidak mana segitiga yang sebangun? Ada berapa segitiga dulu, wes? Ada berapa segitiga? 3. Ada 3 segitiga. Sebangun itu ABC dan ABD. ABC dengan AB. Tunjukkan kalau dia sebangun. Panjang AC itu sebanding dengan panjang AD. Saya hilangkan dulu layarnya biar enak. Oke. Yang pertama, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABC dengan siapa? ABD. 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 Kenapa kok dia sebangun? Karena
ukuran panjang sisinya sebanding dan besar sudutnya sama. Tunjukkan kalau dia itu seperti itu, berlaku seperti itu. Gimana menunjukkannya? Panjang AC itu sama dengan panjang AD. Panjang AC sebanding dengan panjang AD. Oke, AC dibandingkan dengan AD. D. Terus? Panjang AB sebanding dengan panjang BC. Panjang CB sebanding dengan panjang AB. AB. Terus? Panjang AB sama maaf Ustazah. AB itu sama DB. AB sama dengan DB. DB. AB dengan DB. Terus? Berarti kurang satu apa? Panjang CB sebanding dengan panjang AB. Sebanding dengan panjang AB. Miring kan ya? CB itu sisi miring. Di sini Ya. siapa sisi miringnya? AB. AB. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menunjukkan kalau segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ABD? Diketahui panjangnya dulu enggak, Us? Masing-masing segitiganya. Diketahui panjangnya dulu. Terus? Setelah itu dibandingkan. Perlu tambah layar kayaknya sih. Gimana maksudnya, Mbak Risa? Sudutnya A kan sama dengan sudut D, Ustazah. Sudut A sama dengan sudut D. Terus? Sudah, Ustazah. Ya, maksudnya bagaimana menunjukkan gitu loh, nah. Kan kalau anak SMP percaya gitu kan. Tapi kan mahasiswa gitu kan. Kira-kira bagaimana menunjukkan kalau ABC itu sebanding sebangun dengan ABD. Kalau anak SMP diminta percaya. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan yang sebangun itu kan ada 3 kan ya. Ya, kita list dulu ya. ABC dengan ABD. Terus segitiga ABC dengan segitiga DC. Yang ketiga siapa? Segitiga ADC dengan segitiga ABD. ABD, segitiga ABD dengan segitiga ADC. ADC. Ada 3 kan? Tapi bagaimana menunjukkannya kalau dia sebangun? Sebangun itu apa? Ukurannya itu harus ukuran panjangnya itu sebanding, ukuran sudutnya harus sama besar. Kata Mbak Risa, misalkan Ustazah gitu kan. Nah, seperti apa itu? B, C, D. Berarti kan kalau kita lihat kan ini itu bisa begini. Ini kan. Ini A, B, C. Ini adalah segitiganya ini D kan ya? D, B, A. Ya tidak? Lalu yang kedua itu ada segitiga yang besar A, B, C dengan segitiga yang agak besar ini. Siapa dia?
Ini D, ini C. Ya, di sini A. Nah, ya kan ya? Sama yang terakhir, satu lagi itu adalah segitiga kecil dengan segitiga yang tanggung. Ini ada A, D, B. Di sini ada DAC. Kan begitu kan? Ada tiga segitiga, ya tidak? Ini boten. Iya, Ustazah. Pertanyaan saya, bagaimana menunjukkan kalau dua segitiga ini sebangun? Membandingkan sisi-sisinya, Ustazah. Bagaimana? Contoh, bagaimana cara menunjukkannya? Tadi kata Mbak Risa itu kan diberikan ukuran gitu Mbak Risa ya? Ya. Iya, Us. Bagaimana caranya? Misalkan segitiga yang besar ini kita ambil ukurannya berapa? 3, 4, maka di sini ada 5. 5. Terus ngitung AD bagaimana? Ngitung AD bagaimana? Panjangnya AD bagaimana berarti? Bagaimana ya? Bagaimana ini? Oke, simpan ini untuk sayembara. Ya, jadi nanti pikirkan di rumah bagaimana menunjukkan dua segitiga itu sebangun. Oke, Mbak Ika dan Mbak Risa, kita bisa bisa tinggal dulu sebentar. Kita lanjutkan ya. Nanti kita bahas ini di grup mata kuliah ya, di channel Telegram ya. Bisa? Halo? Iya, Us. Oke, baik. Nanti ini yang akan kita diskusikan selanjutnya. Nah, kembali ke yang tadi, ini, maka kalau kita lihat di sini, dari 3 perbandingan ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang keliru nggak? CB, ya ABC dengan ABD. ABD, berarti kan AC dengan AD. Terus BD dengan AB, ya. BD dengan AB. BD itu CB dengan AB. Berarti ada AC dengan AD. Berarti kalau itu ada CB dengan AB. Ada yang ini enggak sih, kita ulang lagi mungkin ya. Kita lihat kesebangunannya. Yuk kita teliti lagi teman-teman yuk. Kita teliti lagi kesebangunannya. Apa yang dapat kita ambil dari sini? ABC ya. Kita perhatikan segitiga ABC dengan segitiga
ABD. Sisi tegaknya siapa? ABC. Siapa sisi tegaknya? AC. AC. AC dibandingkan dengan tegaknya ini siapa? AD. AD. Oke. Lalu saya punya sisi tegak. Sudah, berarti sekarang sisi horizontal. Yang besar itu horizontalnya adalah AB. B. Yang ini berarti BD. B. Ya. Terus yang ini sisi miringnya. Miring yang besar itu adalah BC. BC. Yang ini miringnya adalah B. AB. Nah, dari tiga atau dari satu paket perbandingan ini, karena dia sebangun, berarti nilainya kan sama kan? Ya, Ya. kalau kita hanya fokus ke ini saja, apa yang dapat disimpulkan? Berimpit Ustazah sisinya. Halo? Halo? Iya, halo. Mbak Risa, Mbak Ika? Sisinya berimpit Ustazah, sisi AB. Oke, sisinya berhimpit. Kalau kita selesaikan perbandingannya, maka saya peroleh apa di sini? AB kuadrat sama dengan BD kali BC. BD kali BC. Ini untuk segitiga yang ini kan berarti kan AB kuadrat sama dengan BD dikali BC gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga kedua. Segitiga kedua itu ABC yang besar ini dengan ADC. Berarti tegaknya siapa di sini? AC dengan apa? Tegaknya yang ini? ADC ini tegaknya siapa? CD Ustazah. CD. Lalu apa lagi? Horizontalnya AB, maka satunya apa? AD. Kalau yang besar AB berarti AD. AD. Miringnya berarti ada BC dengan siapa AC. di sini? AC. Nah, dari tiga ini apa yang dapat kita simpulkan? Nah, perhatikan ini. Ya. AC kuadrat sama AC dengan kuadrat sama dengan BC CD kali dikali BC. BC. AC kuadrat sama dengan apa? CD dikali BC. Kalau tadi AB kuadrat BD dikali BC. Tapi kalau AC kuadrat berarti CD dikali CB. Bisa bayangkan ya? Halo? Bisa. Nah, sekarang yang terakhir. Kecil satu dengan dua berarti tegaknya ABD siapa? Sisi tegak ABD itu adalah AD. Sisi tegaknya ADC. DC. CD. CD. Lalu di sini sisi tegaknya sudah, horizontalnya ABD adalah BD. Bandingkan dengan AD. AD. Miringnya AB. B bandingkan dengan A. Balik. AC. Ya kan? Oke. Terus kita apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Ada yang mana? Nah, ini. Ya. Dari sini kita punya apa? AD kuadrat sama dengan CD dikali BD. Nah, kalau kita lihat tadi, anak sekolah kan
biasanya langsung dihafal rumusnya ini, tapi nggak ngerti dari mana asalnya itu. Jadi kalau saya mau mencari AB kuadrat, itu tinggal ini dikalikan dengan ini, gitu kan ya. Lalu saya mau mencari panjangnya, saya warna hitam aja, AC, maka gunakan AC kuadrat itu CD dikali CB. Ya tidak? Terakhir, kita mau nyari panjangnya AD, gitu kan ya? Panjangnya AD kuadrat sama dengan panjangnya CD dikali BD. Bisa dipahami teman-teman? Saya dulu masih ingat ketika Mbak Ika, ini kayaknya Mbak Ika sedang wawancara. Terus tanya kan, kenapa kok daftar ke STKIP Al-Hikmah gitu kan ya. Pengen jadi guru, kenapa? Saya masih ingat betul Mbak Ika cerita kalau pernah ngelesi anak Al-Hikmah ya Mbak ya. Dia Iya, cerita kalau ustadznya pakai rumus apa? Rumus ini bukan ya? rumus perbandingan Ustazah. Tapi Ya, ini juga ya, perbandingan. Ya, ya intinya sebenarnya apa yang orang kadang-kadang gunakan di lapangan gitu ya, dengan istilah sesuatu, misalkan digunakan ya, jembatan keledai gitu, memudahkannya gitu, kayak kayak kita mau bicara itu loh nak, apa namanya, sin kostan gitu kan ya. Kalau sin itu sin demi, kos tangan, stan desa gitu kan ya. Itu Ya, kan hanya Us. cara kita untuk mengingat gitu kan. Padahal sebenarnya konsep itu ya memang di matematika begitu. Itu sebenarnya bukan bukan apa istilahnya, bukan hal yang baru, hanya disederhanakan agar mudah untuk diingat. Sama dengan ini, di sini kan sebenarnya kan ya dibangun dari konsep kesebangunan tadi itu, tetapi mungkin ketika mengenalkan ke siswa digunakan bahasa yang lebih sederhana. Saya belum pernah menemukan sih apa namanya. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi sebenarnya kalau yang dikatakan Mbak Risa di sub ini apa kekongruenan pada segitiga siku-siku, sebenarnya inilah yang dimaksud kekongruenan pada segitiga siku-siku. Jadi hanya ada satu segitiga awal, tapi dia dimanipulasi sehingga diperoleh 3 segitiga dalam satu segitiga. Gitu ya Mbak Risa ya. Iya, Ustazah. Nah, Jadi salah satunya berawal dari satu segitiga siku-siku, kemudian didapati tiga kesebangunan tiga siku-siku. perbandingan, tiga kesebangunan segitiga siku-siku. Iya, oke ya. 3 bentuk kesebangunan dari 2 segitiga siku-siku. Ya, gitu ya. Bukan 2 segitiga siku-siku ya. Iya, Hanya satu, tapi dari satu itu kita bisa mendapatkan 3 segitiga siku-siku dengan membuat apa? Garis tinggi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau garis tinggi ini kan garis tingginya kan dari titik A ke D kan. Kalau dibuat dari B ke AC, ada nggak garis tingginya? nggak ada, Us. Kalau B ke Nggak C. ada. Ya ada toh, garis tingginya dari titik B ke AC siapa garis tingginya? AB, nak. Oh iya. AB. Ya, nanti silakan disalin lagi sambil diendapkan begitu ya, karena kan tulisan dan gambar saya kan terlalu bagus untuk diduplikasi ya. Nanti diingat-ingat lagi. Jadi sederhananya kalau saya punya sebuah segitiga siku-siku, kita bisa menarik garis tinggi dari sisi miringnya. Jadi segitiga siku-siku ditarik garis tinggi di depan sisi miringnya. Berarti kita punya AD ini kan. Kalau saya mau mencari panjangnya garis tinggi AD, berarti AD kuadrat itu diperoleh dari mengalihkan DC dengan DB. Kalau mau mencari panjangnya AB, sisi siku-siku yang satu ini, maka tinggal mengalihkan
BD dengan BC. Kalau yang mau yang AC ini berarti ya kalikan CD dengan CB. Nah, ini salah satu yang bisa kita pelajari. Itu ya, kita endapkan dulu 1,5 menit lah, diendapkan dulu. Tadi itu 1,5 jam ya Ustazah waktunya. Oh iya, ya Sampai betul. 9.50 ya Oke, iya. Oke, kalau sudah nanti kita bergeser lagi. Kalau sudah kita bisa bergeser ke segitiga istimewa kedua. Ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Sifatnya dia itu punya sepasang sisi yang kongruen gitu kan ya. Dan punya sepasang sudut yang sama besar. Nah, terus seperti apa kesebangunan di segitiga sama kaki? Kalau segitiga siku-siku kan kita membuat garis tinggi di depan sisi miring. Nah, kalau di segitiga sama kaki seperti apa kekongruenannya? Buat satu segitiga sama kaki dulu ya ya. Terus Terus, ditarik garis, tapi yang alasnya Ustazah, bukan mencari garis tingginya. Gimana? Tambah slide aja deh. Oke, dibuat segitiga sama kaki. Saya pakai ini aja kalau sama kaki. Saya punya sama kaki ini ya. Kaki. Sama kaki. Nah, ABC. Salah. Lalu? Ada garis tambahan DE gitu saja. Yang sebanding dengan AB gitu saja. Di mana DE itu? Di antara AC sama BC. Itu kan apa ya? Ngomongnya terus saja nggak bisa. Seperti apa maksudnya? Misalkan di antara AC itu ada titik, kemudian di antara BC juga ada titik. Titik D sama E. Kemudian ditarik garis. Begini ta, dibuat begini gitu ta. Ini Iya. D, ini E begitu. Terus? Dua segitiga sama kaki ABC sama DEC. Astagfirullah. Ini A, B, C, di sini ada D, E gini ya. Ada segitiga A, B, C dengan segitiga DEC. Kenapa segitiga ABC dengan segitiga DEC ini? Sebangun karena kedua ada sepasang sisi yang sama panjangnya dan ada sepasang sudut yang sama besarnya. Ulang lagi, sebangun seperti apa? Yang sebanding saja. Oke, panjang sisinya sebanding. Terus? Besar sudutnya juga sebanding. Oke, panjang sisinya sebanding, besar sudutnya sama besar. Iya kan? Terus, bagaimana menunjukkannya? Ini kan, jadi ini harusnya sejajar. Seperti ini kan gambar. Oh, enggak ada di sini ya. Oke. Terus, kalau sejajar berarti sudutnya ini pasti sama besar. Sama besar. Ini juga pasti sama besar gitu kan ya. Terus pertanyaannya, maksud dari ini apa segitiga sama, saya zoom dulu.
segitiga sama kaki. Sifat dua sisi memiliki panjang yang sama dan sudutnya sama besar dan hanya sumbu simetri. Maksudnya bagaimana Mbak Risa? Ayo coba. Mungkin mau dibuka sumbernya juga boleh. Saya cari dulu ya, Us. Saya simpan soalnya. Oke, Mbak Ika mungkin. Mbak Ika ada ide apa maksudnya kesebangunan pada segitiga sama kaki itu? Belum Ustazah. Belum. Oke. Saya izin sebentar ya Mbak ya. Sambil nunggu Mbak Lisa. Mungkin yang dimaksud sumbu simetrinya itu garis yang membagi menjadi dua bagian yang simetris begitu Ustaz ya. Ustaz ya. Iya, silakan. Mungkin yang dimaksud sumbu simetri itu apa namanya, garis yang membagi dua bagian. Oke, berarti yang mana ini berarti? Jadi itu sumbu simetrisnya mungkin di garis DE ya Ustaz ya. Apakah DE ini sumbu simetri? Bukan. Tidak, harusnya yang ditarik dari titik C itu ya Ustaz ya ke bawah. Nah, berarti di sini kekongruenannya itu berdasarkan sumbu simetri. Anggaplah ini simetris ya. Nah, CD gitu kan ya. Berarti kan ini kan, dan dia tegak lurus. Ingat, CD ini juga merupakan dia, selain dia simetris, dia juga merupakan garis tinggi. Oh, jangan lupa itu. Oke. Oke, terus gimana? Mana yang sebangun maksudnya? Siapa yang sebangun dengan siapa di sini? Ustazah mungkin bisa membuat dua segitiga sama kaki yang besar dan yang kecil, tapi ujung sama ujungnya bertemu. Oh, ayo ingat tadi, yang segitiga siku-siku itu hanya berangkat dari satu segitiga. Berarti ya dari satu segitiga ini, lalu kita potong berdasarkan sumbu simetrinya, maka kita punya berapa segitiga di sini? 3. 3. Siapa? ABC, ABC, ADC, ADC, BDC. BDC.
saya mau kembali ke pernyataannya Mbak Risa dulu deh. Tadi Mbak Risa mengatakan di sini, saya zoom dulu. Segitiga sama kaki, sifat dua sisi memiliki panjang yang sama dan sudutnya sama besar dan hanya sumbu simetri. Oke, saya mau klarifikasi ke sini ya. Kita cek lagi di sini apa yang ada di sini. Yang mana Mbak Risa? Atas Ustazah, atas lagi. Oh, atas lagi. Nah, tadi Ustazah. Mana? Ini. Oh ini ta. Oh ini ta. Nah, iya itu Wah. Ustazah. Memiliki sifat dua sisi memiliki panjang yang sama dan dua sudutnya sama besar. Berarti kan dia punya dua sisi yang sama panjang dan dua sudut sama besar dan hanya memiliki satu simetri gitu kan ya. Seperti ciri-cirinya segitiga sama kaki ya Ustaz. Nah, oke. Berarti kalau begitu kita mungkin ya ini saya hanya untuk rangkuman saja ya. Saya hanya menafsirkan bahwa si penulis itu mau mengatakan bahwa dengan konsep apa ya yang dipelajari kesebangunan itu kita bisa menunjukkan bahwa apa segitiga sama kaki itu punya sepasang sisi yang sama mempunyai sepasang sudut yang sama besar dan punya sepasang sisi yang sama panjang loh. Bagaimana membuktikannya? Berarti ya lihat segitiga apa ini? Segitiga A, D, C, dan segitiga B, C. Tunjukkan bahwa segitiga ADC dan segitiga BDC itu apa? Agar sama panjang berarti apa? Dia harus sebangun gitu kan ya? Sebangun. Kalau sebangun berarti kita melihat perbandingan apa? Sisi-sisinya. Antar sisinya. Berarti kan AC dibandingkan dengan apa? AC di sini adalah BC di sini kan? Iya, lalu dengan AD dengan BD. AD dengan BD. Terus yang ketiga apa ini? CD dengan CD. Ini sama ini perbandingannya jelas berapa dia? Jelas 1:1 kan? Iya, kan? Soalnya sama. Nah, sekarang AC dengan BC perbandingannya berapa? 1:1. Kenapa? Karena sama, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau ini AD, AD itu berapanya AB? Setengah AB. Di sini juga setengah AB. Berarti perbandingan sama dengan 1:1. Ternyata segitiga ADC dan segitiga BDC itu sebangun dengan perbandingan sisinya 1:1. Sehingga apa yang dapat disimpulkan? Oke, terbukti bahwa sudut-sudutnya sama besar dan dia punya dua sisi yang sama panjang. Dan hanya punya satu sisi simetri. Siapa? CD. Kenapa? Ya karena dengan adanya CD ini ada dua segitiga yang kongruen. Jadi dia sebangun plus kongruen. Kenapa kok dia sebangun sekaligus kongruen? Karena mempunyai ukuran panjang sisi dan sudut yang sama dan perbandingan panjang sisinya senilai. 1:1 tadi itu kan ya. Nah, itu kalau mungkin ini. Halo.
Nggih, Us. Ya, Oke. Ustazah. Nah, kita kembali ke rangkumannya Mbak Risa tadi. Kita lihat apa yang masih kita bisa eksplorasi di sini ya. Apalagi Mbak Risa? Mbak Ika, salah Mbak Ika. Mbak Ika, Itu apa lagi, Mbak? Ustazah ada yang sisi dan I2 sisi sudut sisi. Oke, ya. Oke. Sebelum ke sana, kalau kesebangunan itu kan jelas ya, besar sudutnya yang bersesuaian harus sama, panjang-panjang sisinya harus sebangun gitu kan ya. Nah, sekarang kita bergeser ke kongruen sekarang. Kalau tadi kan sudah sepakat bahwa dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi dua bangun yang kongruen pasti sebangun. Ya kan tadi? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, berarti sifat-sifat di kesebangunan pasti juga ada di kekongruenan. Apa tadi sifatnya? Perbandingannya senilai untuk sisi-sisinya dan besar sudutnya sama. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita lihat sekarang. Nah kan sama kan di sini. Nah, sekarang ternyata kita itu bisa, kalau bahasa matematikanya, ada yang namanya postulat. Tapi di sekolah sepertinya mengenalkannya, saya mau lihat rangkuman yang lain ya. Mbak Ika ini, Mbak Ika ini ada nggak? Belum ada ya Mbak? Iya, Belum ada. Oke. Sekarang saya back ke Adam. Aduh, nggak terbaca. Saya meme ini apa ini? Oke, sepertinya ini masih, nggak ada juga ya. Nggak ada. Ini nggak ada juga. Oh, ini ada. Ini dia. Oke, nah, dalam ada ya. ada. Nah, sekarang sebelum ke Mbak Risa, ini sepertinya menarik. Hikam ini membuat ini. Saya coba ke Mbak Yulia. Oke, nanti hikam kayaknya sih. Nah, sekarang kita lihat ya. Punya hikam ini, hikam membagi kesebangunan segitiga itu menjadi 3. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi, untuk terjawab di akhirnya. Tadi itu kan saya kan tanya suaranya tidak terdengar. Kecil suaranya Ustaz ya. halo, suara saya jelas Mbak Ika? Nah, sudah Ustaz ya. Oke. Nah, tadi saya ulang lagi ya. Tadi itu kita kan saya kan meninggalkan satu pertanyaan yang belum terjawab oleh Mbak Ika dan Mbak Risa kan. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana menunjukkan pasangan-pasangan segitiga ini merupakan pasangan segitiga yang sebangun, betul? Iya enggak tadi? Iya. Nah, lalu ternyata kalau kita lihat secara tidak langsung rangkumannya hikam itu sudah menjawab tantangan tadi. Tinggal nanti silahkan diterapkan ke soal yang saya berikan tadi. Nah, hikam di sini membagi 3. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi dua segitiga itu sebangun, maka ada 3. Di sekolah itu nyebutnya apa ya? Ada 3 sih. Saya cek buku ya. Apa ya di sekolah nyebutnya itu? Ada 3. Kalau di perguruan tinggi itu namanya postulat dan teorema. Kalau di sini kayaknya 3 syarat mungkin Ustaz ya. 3 kondisi mungkin ya. Apa ya istilahnya? Masa 3 syarat? Oh iya.
di sini istilahnya syarat ya kalau di sekolah ya. Jadi kita bisa menggunakan satu dari 3 syarat-syarat ini untuk menunjukkan dua segitiga itu sebangun. Yang pertama, kita boleh melihat dari perbandingan sisi-sisinya. Yang kedua, bisa menggunakan besar sudutnya. Jadi kalau ada dua bangun besar sudutnya itu, ketiga besar sudutnya itu sama besar, pasti bangun-bangun itu pasti sebangun. Atau kalau kita lihat dua sisi yang bersesuaian ya, ada dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sisi yang memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian diapit sama besar. Ini maksudnya bagaimana? Gini, saya punya segitiga. Misalkan ini A, B, C, di sini D, E, F. Nah, yang pertama kita bisa melihat perbandingan sisinya AC dibandingkan dengan BF, BC dibandingkan dengan EF, AB dibandingkan dengan DE. Kalau punya perbandingan yang sama untuk 3 pasang tadi ya, jadi kan AC dibandingkan dengan DF, AC, AC, lalu dibandingkan dengan BC dengan EF. Terakhir harus sama perbandingannya AB dengan DC. Ini yang pertama ini. Jadi melihat perbandingan sisi-sisinya. Kalau sudah sama perbandingannya, maka pasti dia sebangun. Atau melihat sudut-sudutnya. Jadi sudutnya A, ya, sudut A harus sama dengan sudut D. Sudut B harus sama dengan sudut E. Lalu sudut C harus sama dengan sudut F. Jadi kalau pasangan-pasangan ini punya besar sudut yang sama, maka dapat dikatakan juga bahwa segitiganya merupakan segitiga yang sebangun. Atau yang ketiga itu bagaimana? Yang ketiga itu kita melihat ada dua sisi yang bersesuaian. Misalnya AC bersesuaian dengan DF. AB bersesuaian dengan DE. Dua sisi ini sama-sama mengapit sudut A dan D. Makanya kita bisa menyimpulkan kalau sisi-sisinya ini itu sebanding, ya AC banding DF, lalu AB banding DE sebanding, dan sudut yang diapitnya sama besar, maka dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Ini kalau kita bicara syarat kesebangunan dua segitiga. Nah, yang ditanyakan Mbak Ika tadi itu adalah syarat kekongruenan dua segitiga. Sama nggak Ustazah dengan yang tadi? Sama nggak kira-kira? Sama. Bedanya apa? Kalau di sini perbandingannya senilai ya. Kalau di sini panjangnya harus sama. Ini kan sama ya, sisi sudut sisi kan ya. Kalau di sini itu panjang sisinya sebanding, kalau di sini panjang sisi-sisi yang mengapit tadi harus sama. Ya, yang membedakan adalah yang ini tambahan ini, dua sudut bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini maksudnya saya ganti tintanya warna hitam ya. Maksudnya apa? Berarti misalkan begini, DC-nya kongruen dengan FE gitu kan ya. Salah contoh berarti. Nah, kita pakai gambar baru aja deh. Saya punya dua segitiga kongruen. Astagfirullahaladzim. Ini aja deh. Segitiga segitiga
Nah, misalkan ini. Kalau tadi itu kan sisi ya, sisi A, B, C, D, F. Kalau di kesebangunan itu kan tadi sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi gitu kan ya. Kalau AC sebanding dengan perbandingannya AC dengan DF sebanding dengan AB dengan DE, maka diikuti besar sudut yang sama menyebabkan segitiga ABC dan DEF itu sebangun. Tetapi kalau perbandingannya itu sama besar, maka dia menjadi kongruen. Nah, kalau yang terakhir ini, yang sudut-sudut sisi ini maksudnya ada dua sudut yang sama, misalkan sudut A kongruen dengan D, sudut B kongruen dengan E, dan satu lagi sisi AB kongruen dengan DE. Kalau yang tadi itu kan ya ada dua sisi yang diapit oleh satu kalau sudut. kalau ini ada dua sudut satu sisi. Apakah harus diapit, Ustazah? Tidak. Pakai sini juga boleh. Ya, yang penting sudut-sudut sisi. Ya, nanti di perguruan tinggi ya, setelah UTS nanti kita akan bahas ini lagi. Ada di tambahannya itu bukan hanya sisi sudut sisi, tapi juga ada sudut sisi sudut. Nanti kita bahas ya. Kalau untuk SMP sepertinya cukup ini saja. Begitu ya, Mbak Ika ya. Ustazah, berarti untuk yang membuktikan segitiga siku-siku tadi itu pakai cara yang ketiga nggak, Us? Yang mana aja boleh, yang penting bisa menunjukkan. Ya. Kalau saya paling aman itu menggunakan sudut, nak. Kok tak jawab juga. Nanti coba silakan selidiki mana yang paling bagus ya. Mau yang sisinya, sudutnya, atau yang ketiga ya. Oke. Nah, dari Mbak Risa ini ada lagi ya sepertinya ya. Ini kan ya, yang dua contoh ini kan. Ya, ya. Apa maksudnya ini Mbak Risa? Itu penyederhanaan dari Ustazah, perbandingan dari kedua bangun ya Ustazah ya. Oke, yang ini sudah jelas tadi dibahas ya, yang segitiga ini ya. Tinggal yang ini saja kan? Ya, yang belum dibahas yang itu, yang trapesium. Masih ingat tidak sama soal yang saya berikan ketika matrikulasi dulu? Saya taruh mana ya? Masih ingat enggak? Soal yang saya pernah berikan dulu. Oh ya, yang dulu itu Ustaz, yang pertama awal-awal. Itu di mata itu apa ya? Geometri TM1 kalau nggak salah ya. Bentar. Geometri. Nah, ini dia. Ingat saya pernah memberikan soal yang waktu itu belum sempat kita diskusikan karena waktu yang tidak cukup gitu kan. Sebentar. Waktu itu sudah ada yang bisa menjawab belum ya? Sudah Ustaz ya, sama Mas Adam. Nah ini ya, soal ini kan ya, berapakah panjang TU gitu kan ya? Iya. Sudah pernah dibahas waktu itu ya. Ini saya Sampai. copy, saya bawa ke sini aja. Nah, dulu bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, bagaimana dulu menyelesaikan soal ini ya? Masih ingat tidak?
Ditulis perbandingannya terlebih dahulu, Us. Gimana menulisnya? UW itu sebanding dengan UV. UW? Ke UW sih, saya membuat garis bantu Sarah. Apa garis bantunya di mana? Gimana? Mana garis bantu yang dimaksud? Halo? Ditarik dari titik Ustazah sejajar dengan garis TP. Oke, buat garis UW sejajar PT gitu ya. Oke, berarti warna apa ini ya? Ini aja. Kita buat garis UW ya. Nah, ini W dia harus sejajar dengan PT. Oke, terus lalu ingat nggak dulu? Kan nggak sebangunan ini. Berarti panjangnya PT itu berapa? Panjangnya PT maaf, dan Ustazah. PT itu jadinya PS ditambah ST. berarti berapa PT itu? PT itu 14 cm. Yang ditanyakan tadi kan UT ya? Ya, sesuai. Ya, berarti ini PT-nya 14, UW-nya juga 14 gitu kan ya? Ya. Panjangnya TU-nya misalkan X gitu ya. Berarti panjangnya ini anggaplah ini U, ini V ya. UVW ya. Panjangnya SV berapa? Panjangnya SV berapa, Nak? SV SV sama dengan TU, sebenarnya. SV sama dengan TU. Oke. Terus siapa lagi yang sama dengan TU? PW. PW, pinter. Nah, sekarang berapakah panjang VR? Berapakah panjang WHI? VR panjangnya berapa? VR itu SR dikurangi TU ya. SR-nya berapa? 10. Berarti 10 min X. X. Ya. Berarti WHI-nya 20 min X. Terus ya Pak Nona ya. UV-nya ada tahu? Sudah tahu belum UV-nya? UV berapa UV? UV-nya 6 ya. UV itu sama dengan ST ya. UV sama dengan ST sama dengan 6. Terus VW sama dengan SP sama dengan 8. SP sama dengan 8. Terus bagaimana menyelesaikannya ini? UV per yang kita lihat siapa sekarang sebelum mengatakan UV. Segitiga siapa? UVR. UVR. Segitiga UVR dengan segitiga apa? WG.
Kenapa segitiga UVR dan UVQ? Yang sebangun. Sebangun. Kenapa sebangun? Salah. Kenapa sebangun? Ayo, karena panjang. Ya, panjangnya nggak kelihatan. Apa yang kelihatan? Sepasang sisinya. Sisinya nggak kelihatan. Ayo, dia sejajar loh, Nak. Sejajar berarti apa? Sudut-sudutnya sehadap sama besar. Ini sudutnya berhimpit. Otomatis sudut-sudut podo kabeh. R sama H juga pasti sama besar. Ya enggak? Kalau ketiga pasang sudutnya sama besar, maka segitiganya pasti sebangun. Jadi alasan segitiga UVR sebangun dengan UWH itu apa? Karena apa? Karena sudut-sudutnya sama. Nah, karena ketiga sudutnya itu semuanya sama. Ya. Lalu kita lihat sekarang. Apakah yang kita bisa lihat dari dua segitiga sebangun ini apa? Apa yang bisa kita lihat dari dua segitiga sebangun ini? Perbandingannya bagaimana? UV sebanding dengan siapa di sini? UW. Lalu, siapa lagi? UR. UR sebanding dengan UH. Terakhir, VR sebanding dengan WQ. WH. Gitu kan ya? Yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah TU. Berarti yang siapa dia? Akan dicari X gitu kan ya? Masa mau dipakai tiga-tiganya? Mana yang kita mau pakai? Yang mana yang kita pakai kalau begitu, Mbak? VR itu ya, UV dengan VRWG. Berarti UV-nya berapa? UV-nya 6 per UV-nya 14 sama dengan VR-nya berapa VR-nya? VR-nya 10 dikurangi X. 20 dikurangi X. X itu berapa di hasilnya? Berarti X-nya berapa? 2,5. Iya. 120 dikurangi 6X sama dengan 140 dikurangi 14X. Berarti berapa ini? 2, kok 2 sih? Berapa ini? 14, 6 berarti 8 ya? Iya. 8X sama dengan 20. Oh iya, 20. Pendek banget ya berarti. Berarti 20 bagi 4 berapa? Salah. 2,5 ya. Berarti TU-nya 2. Kecil berarti ya. Oke. Nah, dari soal bisa langsung menerapkan kesebangunan pada bangun trapesium tidak? Apakah kita bisa langsung menerapkan kesebangunan pada trapesium untuk menghitung panjang TU? Halo? Iya, Ustazah. Bisa. Apakah tadi tidak? Kan tadi Mbak Risa membuat garis UV. Kenapa kalau dengan bisa? Bantuan garis UV. Nah, ini yang anak-anak
kita sering lupa bahwa kesebangunan itu hanya berlaku pada segitiga. Kalau ada bangun seperti ini, maka kita harus mengkonstruksi segitiga yang sebangun. Kalau di gambar ini melalui garis bantu UV. Hanya berlaku pada segitiga. Meskipun pada bangun datar itu bisa, tapi bisa kita langsung menggunakan bangun datar. Kita harus memanipulasi bangun datar itu sehingga diperoleh kesebangunan pada segitiga. Begitu? Ya, Ustazah. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau naikkan gitu ya, ya Allah sudah nambah 4 menit nggak apa-apa ya, 4 menit saja ya. Ini Ya, kalau kita naikkan begitu, saya tambah 1 lagi berarti saya naikkan. Nah, saya copy dulu ini. Nah, ini dengan mengabaikan ini iso dengan mengabaikan ini apa ukurannya ini loh. Salah. Diabaikan ininya ukurannya ini. Berarti kalau saya punya misalkan ukurannya saya tutup aja deh. Saya tutup dengan misalkan ini ukurannya adalah A, ini ukurannya B, lalu ini C, ini D, ini E gitu ya. Kita bisa kan memanipulasi gitu kan ya. Tadi itu manipulasi kita apa? Kita buat garis sejajar begini kan. Ya. Panjangnya ini UV. Panjangnya VR tadi berarti kan saya punya di sini itu D, ini kan D ya, dikurangi di sini panjangnya E dikurangi C, ya kan ini kan semua sama-sama panjang kan di sini kan ya. Sampai sini jelas tidak teman-teman? Jelas ya. Lalu kalau kita amati tadi, kita membuat perbandingan UV, VR, WH. Berarti kan saya punya A bandingkan dengan A plus B sama dengan D min C dibandingkan dengan E min C. Ya. Sampai sini jelas? Ya tidak? Sampai sini jelas? Jelas, ya. Nah, yang mau dicari apa tadi? C ini kan, berarti kita otak-atik gitu kan, saya punya AE min AC sama dengan AD dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya kalian pasti punya C sama dengan bla 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 dan seterusnya. Ya, maksudnya kita bisa menerapkan ini ke banyak soal gitu loh. Nah, nanti dari sinilah akhirnya Mbak Ika yang waktu itu tanya soalnya ini mungkin Mbak ya, saya lupa ya, yang itu loh Mbak, ini kali ini dan seterusnya itu bisa lahir dari manipulasi seperti ini. Tapi nanti silahkan dicoba otak-atik sendiri. Ya Mbak Ika, ya, Mbak Lisa ya. Begitu ya. Kalau kita teruskan, tidak menarik garis jadi segitiga gitu, apakah bisa saja? Itu yang mau saya tanyakan. Apakah bisa kalau kita tidak menarik garis dari situ? Berarti membandingkan panjang sisi yang sudah ada dengan yang belum ada gitu saja. Seperti mungkin panjang
PT dibanding dengan ST sama dengan panjang TU dibanding dengan SR. Begitu. Apa bisa seperti itu saja? Nah, itu kan tadi yang saya katakan. Apakah kita bisa menggunakan langsung tanpa membuat segitiga? Bisa enggak? Belum coba, Ustazah. Tadi saya sudah menyampaikan. Apa jawaban saya tadi? Apakah bisa kita Tidak langsung? bisa. Tidak bisa. Kesebangunan itu hanya berlaku pada segitiga. Segitiga. Nanti kalau teman-teman bisa ada waktu begitu, silakan cari soal-soal lain yang serupa. Mungkin bangunnya bukan trapesium ini, mungkin ada segitiga dan seterusnya ya. Jadi kalau bertemu bangun datar selain segitiga, maka terapkan kesebangunan itu pada segitiga saja, sehingga dimanipulasi bangunnya sampai diperoleh segitiga-segitiga yang sebangun. Ya, nanti ini buat Mbak Ika ya. Kalau Mbak Ika ingin menemukan bagaimana guru yang siswanya Mbak Ika lesi itu punya rumus itu panjangnya ini tambah ini kali ini tambah ini. Nah, nanti silakan lanjutkan ini nanti sehingga ditemukan D sama dengannya berapa. Nanti biasanya guru-guru di les-les atau di mana itu menggunakan rumus ini. Ya, biar cepat maksudnya. Oke, sudah pukul 10.15, saya harus segera akhiri ya, takutnya nanti ada kegiatan karena saya juga ada janji dengan mahasiswa bimbingan. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Iya Ustazah. Ini Ustadz Yin juga sudah sharing. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Semoga meskipun kita hanya bertiga tidak mengurangi serunya diskusi hari ini ya. Nanti teman-teman yang belum menyimak videonya, belum mengikuti kelas hari ini bisa menyimaknya di YouTube. Insya Allah hari ini juga akan saya unggah di YouTube. Nanti silakan diulang-ulang lagi. Tantangannya adalah coba temukan selesaikan ini sampai diperoleh bentuk D sama dengan bla 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 gitu ya. Lalu cari soal-soal serupa untuk mengasah keterampilan menyelesaikan masalah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke, saya matikan ya.